Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, entah siapa Ustadz Aswaja yang memulai menebar syubhat bahwa salafi itu pembuat bid'ah dengan menjadikan tauhid itu dibagi tiga alias tri-tauhid, mirip trinitas. Sehingga netizen Aswaja membebek pernyataan tersebut dengan menulisnya di kolom komentar channel-channel salafi dengan pernyataan dan pertanyaan tentang bid'ah tri-tauhid ini dari mana dalilnya. Video ini akan menjawab syubhat ini dengan mengambil faidah dari kajian Ustadz Firanda Andirja dengan beberapa penyesuaian. Sahabat muslim, pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak memerlukan dalil karena pembagian ini hanya sebuah metode pembelajaran dan tidak ada kaitannya dengan bid'ah dalam agama. Anda tidak perlu membagi tauhid menjadi tiga bagian seperti ini pun juga tidak mengapa. Yang penting Anda jangan salah ketika menjelaskan makna dan hakikat tauhid tersebut. Agar lebih jelas, perhatikan pertanyaan ini. Apakah Nabi SAW hanya meyakini Allah sebagai sang pencipta saja? Apakah para sahabatnya juga hanya meyakini Allah sebagai sang pencipta saja? Hanya Allah saja yang mengatur? Hanya Allah saja pemilik langit dan bumi? Nah, keyakinan Nabi SAW dan para sahabatnya seperti inilah yang kita namakan dengan tauhid rububiyah. Jika Anda keberatan dan tidak ingin menamainya dengan tauhid rububiyah, ya juga tidak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, apakah Nabi SAW dan para sahabatnya pernah menyembah selain Allah? Tentunya tidak. Mereka hanya menyembah kepada Allah saja. Nah, sahabat muslim, sikap Nabi SAW dan para sahabatnya yang hanya menyembah kepada Allah saja inilah yang kita namakan dengan tauhid uluhiyah. Kemudian, apakah Nabi SAW meyakini ada zat yang maha mengetahui selain Allah? Jawabannya tentu tidak. Nah, keyakinan Nabi SAW bahwasanya hanya Allah saja yang maha mengetahui, inilah yang kemudian kita namakan dengan tauhid al-asma wa sifat. Semua ini semata-mata hanya metode pembelajaran. Jika Anda tidak ingin membaginya, juga tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai salah. Kenapa butuh pembagian seperti ini? Pembagian seperti ini dibutuhkan karena ada yang menyimpang dalam masalah tauhid, yaitu kadang seseorang benar dalam satu sisi tauhid, lalu kemudian dia salah dalam sisi yang tauhid yang lainnya. Terbukti betapa banyak orang menyangka dirinya bertauhid, padahal hakikatnya dia masih menyembah kepada selain Allah. Padahal dia meyakini yang menciptakan dan mengatur alam semesta hanyalah Allah. Akan tetapi ketika dia menyembelih, kenapa dia menyembelih kepada jin? Dalam kasus ini, orang tersebut benar keyakinannya bahwa hanya Allah pengatur alam semesta dan dia benar dalam yang namanya tauhid rububiyah. Sedangkan dia menyembelih untuk dipersembahkan kepada jin itu berarti dia salah dalam tauhid al-uluhiyah. Jadi pembagian ini tidak akan muncul kalau sekiranya tidak ada penyimpangan. Akan tetapi, karena adanya penyimpangan dan kesalahpahaman dalam penerapan tauhid, maka perlu kita membagi dalam rangka mengurai penjelasan ini menjadi lebih detail, sehingga kaum muslimin bisa mendapatkan kejelasan mana poin yang benar dan mana poin yang disalahpahami. Oleh karena itu, ketika orang-orang musyrikin melakukan kesalahan, maka perlu kita jelaskan. Jadi pembagian ini terjadi disebabkan yang pertama karena adanya penyimpangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan lain. Quran surat Yusuf ayat 106. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin Arab itu menggabungkan antara iman dengan kesyirikan kepada Allah. Mari kita perhatikan, beriman dan syirik itu digabungkan dalam satu ayat tadi untuk menjelaskan bahwa kedua sifat ini merupakan sifat orang-orang musyrikin Arab. Kalau kita baca tafsir ayat ini seluruhnya, kita akan dapati pernyataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan iman mereka itu kalau ditanyakan siapa yang menciptakan langit, mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawat, mereka jawab Allah. Kalau engkau kemudian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sebagaimana surat Al-Ankabut ayat 61 juga dijawab Allah. Itulah iman mereka. Kemudian pertanyaan, wala in sa'altahum man khalaqahum, surat Az-Zukhruf ayat 87. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah. Mereka juga akan mengatakan Allah. Berarti itulah iman mereka. Mereka yakin hanya Allah yang maha pencipta. Hanya Allah yang maha memberi rezeki. Hanya Allah yang maha tentang rububiyahnya. Akan tetapi ternyata mereka masih berbuat syirik. Yaitu wahum musyrikun dalam ayat tadi. Di mana letak kemusyrikannya? Kesyirikannya itu ternyata mereka menyembah berhala. Mereka juga menyembelih kepada selain Allah.
Ternyata mereka juga pakai azimat-azimat. Ternyata mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan hal inilah dibutuhkan pembagian, karena ternyata ada tauhid mereka yang benar, namun juga ternyata ada tauhid mereka yang salah. Nah, berdasarkan kenyataan tadi, nampak bahwa mereka tadi itu benar pada tauhid rububiyah, sedangkan mereka mengalami kesalahan dalam tauhid uluhiyah. Nah, karena ini adalah kesalahan dari orang musyrikin, maka Allah membagi. Ingat, Allah ingatkan kalian benar dalam tauhid rububiyah, namun kalian salah dalam tauhid uluhiyah. Maka Allah sering berdalil dengan tauhid rububiyah untuk membantah mereka yang salah dalam tauhid uluhiyah. Makanya Allah mengatakan, siapakah yang memberikan rizki? Siapakah yang menciptakan? Apakah ada sesembahan selain Allah? Kalau kalian tahu yang menciptakan hanya Allah, lalu kenapa kalian menyembah selain Allah? Itu sering Allah katakan, misal dalam surat Al-Baqarah ayat 21, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air, itu hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Karena itu, jangan berdoa dan beribadah kepada selain Allah, padahal kalian semua tahu yang menciptakan itu hanyalah Allah. Dalam ayat ini Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk memperbaiki tauhid uluhiyah mereka yang keliru. Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk memperbaiki tauhid uluhiyah mereka yang salah. Jadi sebenarnya di zaman Nabi sudah ada pembagian tauhid seperti itu, yaitu secara implisit, walau Nabi tidak pernah mengatakan secara eksplisit pembagian tauhid tersebut. Tapi secara implisit Allah sudah membagi hal tersebut, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah secara implisit atau tersirat. Allah ingatkan kepada orang-orang musyrikin yang mereka itu bertauhid dalam rububiyah, namun mereka salah dalam peribadahan, yaitu mereka salah dalam tauhid uluhiyah. Jadi sekali lagi pembagian ini sebenarnya tidak perlu jika tidak ada penyimpangan. Tatkala timbul penyimpangan dari orang-orang dalam tauhid, di antaranya tentang asma wa sifat, di mana mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka menolak sifat al-ulu bagi Allah, yaitu ketinggian Allah, mereka menolak kalamullah, di mana mereka berkata Allah itu tidak berbicara dengan harfin was-saud, dengan huruf dan suara, Al-Quran ini hanyalah makhluk dan lain-lain. Maka butuh penjelasan bagi permasalahan ini agar kita tepat dan benar dalam setiap keyakinan tauhid kita kepada Allah. Sebagaimana dalam tauhid rububiyah tidak ada kesalahan, maka dalam tauhid uluhiyah juga harus tidak ada kesalahan juga, dan dalam tauhid asma wa sifat juga tidak boleh ada kesalahan. Jadi intinya pembagian ini perlu karena adanya penyimpangan. Yang kedua, agar tidak ada kerancuan. Sebagaimana hukum dalam syariat itu dibagi menjadi 5, yaitu seperti dalam fikih, padahal Nabi SAW tidak pernah membagi secara eksplisit menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Semua ini cuma pembagian agar memudahkan untuk difahami agar tidak terjadi kerancuan. Sehingga kita menjadi faham bahwa tidak semua perintah Nabi SAW semuanya bersifat wajib. Jangan pula disangka bahwa setiap larangan Nabi itu semuanya haram. Maka dibutuhkan pembagian oleh para ulama dalam rangka menjelaskan bahwa tidak semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu otomatis wajib. Namun bisa jadi wajib dan bisa juga berarti sunnah. Bahkan ada yang mubah. Nah, untuk itu diadakan pembagian. Sehingga timbullah yang namanya wajib, mandub atau sunnah, kemudian mubah. Kemudian setelah itu dibagi lagi yang namanya makruh, lalu juga haram. Apakah Nabi pernah membagi-bagi seperti itu? Jawabannya tentu tidak pernah. Bolehkah pembagian tersebut? Tentu saja boleh, karena ini semata-mata untuk memudahkan pembelajaran dan untuk memahaminya. Yang ketiga, ahlul bid'ah juga melakukan pembagian hal seperti ini sebenarnya. Contohnya adalah dalam buku-buku Mu'tazilah maupun dalam buku-buku Asy'ariyah. Kita dapati mereka mengatakan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ustadz Firanda mengatakan bahwa beliau sudah membaca buku-buku mereka dan mereka juga membagi tauhid menjadi tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Dalam buku-buku mereka juga mereka bagi tauhiduz zat dan tauhiduz sifat. Mereka bagi juga sifat-sifat zat tersebut menjadi sifat fi'il. Jadi mereka pun membagi juga ada sifat zatiyah, ada juga sifat fi'liyah dalam buku-buku mereka. Dalam buku Aqidah Asy'ariyah juga mereka membagi. Mereka mengatakan innallaha wahidun fi zatihi la qasima lahu wahidun fi sifatihi la nadira lahu wahidun fi af'alihi la syabbiha lahu. Seperti itu juga mereka bagi jadi 3, yaitu tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid fi'il. Belakangan datang orang yang gegabah mengatakan yang membagi 3 tauhid itu sama dengan trinitas.
Tritauhid Kristen, subhanallah, nauzubillah. Apakah semua yang dibagi 3 itu berubah menjadi Trinitas Kristen? Apa hubungannya Trinitas Kristen dengan pembagian ini semua? Para ahli bidah sering menuduh dengan menggunakan kata Trinitas Kristen untuk menyerang orang-orang sunnah itu sama seperti orang-orang Nasrani, yaitu sama-sama Trinitas. Padahal apa hubungannya? Mereka menipu orang-orang awam. Kenapa mereka begitu mengingkari pembagian ini? Dengarkan ini. Karena pembagian ini adalah metode awal untuk menjelaskan penyimpangan mereka. Mereka tidak mau kalau orang minta di kuburan dikatakan musyrik. Mereka nggak mau jika kita bisa menjelaskan dengan gamblang. Karena dengan cara menjelaskan pembagian seperti inilah kita semua menjadi faham betapa banyak orang merasa tidak musyrik kecuali hanya sekedar kalau pindah agama saja. Tapi kalau dia minta-minta kepada penghuni kubur, dia tidak merasa dirinya musyrik. Kalau dia potong kambing buat jin, dia tidak merasa musyrik. Saya sholat kok, saya haji kok katanya. Padahal dia musyrik. Loh, kenapa musyrik? Karena itulah kita jelaskan Anda itu musyrik dalam tauhid uluhiyah. Walaupun dalam tauhid rububiyah Anda benar. Jadi kenapa mereka benci bagian ini adalah karena ini adalah awal dari penjelasan untuk penjelasan penyimpangan mereka. Padahal sebagian orang-orang sufia juga membagi tauhid menjadi 3. Mereka katakan ada tauhidnya orang umum, tauhidnya orang khusus, dan tauhidnya juga orang super khusus. Demikian sahabat muslim semua bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.